Selamat siang pemirsa, senang sekali kami dapat menyapa Anda di Bogor On Update dengan beragam informasi dari Kota Bogor dan sekitarnya. Saya Rifda Putri Nabila dan saya Muhammad Dafi Hafizan. Berikut rangkuman berita terkini yang telah kami siapkan untuk Anda. pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak kembali dirasakan masyarakat, terutama di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum swasta di wilayah Bogor. Kondisi ini membuat antrean panjang kendaraan tak terhindarkan di beberapa titik sejak beberapa hari terakhir. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rio Dimas Prasetya. Di tengah rutinitas warga kota yang padat, ketersediaan BBM semakin langka. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah SPBU swasta mulai mengalami kelangkaan BBM. Berikut laporan selengkapnya. Sejumlah SPBU swasta di Kota Bogor terpantau mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan BBM dari distributor utama. Akibatnya, pasokan bensin jenis RON 90 dan RON 92 di beberapa pom bensin swasta tampak kosong sejak akhir pekan lalu. Pengendara mengaku kesulitan mencari tempat pengisian bahan bakar yang masih beroperasi. Mereka terpaksa berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain untuk mendapatkan bensin. Rian, manajer shift SPBU Sel di Ciawi, Kabupaten Bogor, menyampaikan keterlambatan distribusi BBM dari pihak pemasok menjadi penyebab utama kelangkaan ini. Mereka berharap pasokan segera kembali normal agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Apakah sudah ada informasi kapan pasokan akan kembali normal? Kalau untuk informasi kita belum ada dapat info ya keterkaitan dari stok ketersediaannya. Jadi untuk info kita belum ada tahu kapan itu bisa ada lagi. Sejak kapan kelangkaan BBM ini mulai terjadi di Kalau SPBU sini? kelangkaan itu dimulai dari Agustus pertengahan. Ya sekitar Agustus, di bulan Agustus mungkin. Oke. Terus kira-kira penyebab utamanya keterlambatan pasokan menurut Bapak sendiri apa? Kalau itu kita nggak tahu ya, pokoknya intinya itu stok sih. Stok ya? Iya, terkaitan stok itu aja. Sementara itu, pemerintah daerah bersama pihak Pertamina disebut tengah melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM dapat kembali lancar dalam waktu dekat. Pemirsa, itu tadi informasi mengenai kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Semoga pasokan segera kembali normal agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Saya Rio Dimas Prasetya, terima kasih dan selamat siang. Semoga kondisi ini cepat membaik. Kita lanjut ke berita berikutnya. Meski sudah ditetapkan sebagai area terlarang, aktivitas pedagang kaki lima di jembatan Universitas Pakuan, Kota Bogor terus menuai sorotan karena masih berlangsung dan menyebabkan berbagai masalah. Meski sudah beberapa kali dilakukan penertiban oleh petugas, kawasan jembatan Universitas Pakuan masih menjadi lokasi favorit bagi sejumlah pedagang kaki lima untuk menggelar dagangan mereka. Bagi sebagian pedagang, lokasi ini dianggap strategis karena berada di jalur ramai mahasiswa dan pengguna jalan. Mengapa tetap memilih untuk berjualan di area yang sudah dilarang ini? Karena untuk kebutuhan diri saya dan untuk keluarga saya juga. Terus apakah pernah mendapat peringatan atau razia dari petugas? Pernah dari Satpol PP, dari Ormas, dari orang lain juga gitu, ada pernah. Terus harapan Mas apa sih kepada pemerintah terkait tempat berjualan yang lebih banyak ini? Memberikan lahan pangkalan sama lahan buat berjualan lah, yang lebih lumayan potensi yang pembelinya juga gitu. Kegiatan jual beli di kawasan ini kerap menimbulkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Pemerintah Kota Bogor sebelumnya telah menegaskan larangan berjualan di sepanjang jembatan ini. Namun, upaya pengawasan dinilai belum maksimal. Aksi nekat pengendara yang melawan arus kembali terjadi di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor. Perilaku beresiko ini tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lain yang melintas di jalur tersebut. Pemirsa, aksi pengendara yang nekat melawan arus kembali lagi terjadi di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor. Aksi ini bukan hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga membahayakan pengguna jalan yang lain.
Peristiwa pelanggaran lalu lintas ini terekam oleh warga yang berada di sekitar kawasan Ciawi. Dalam rekaman, terlihat sejumlah pengendara sepeda motor dengan sengaja melaju dari arah berlawanan untuk mempersingkat waktu tempuh. Aksi tersebut membuat arus lalu lintas di lokasi menjadi tersendat dan memicu kepadatan kendaraan. Warga sekitar menilai kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi, bahkan sudah sering terlihat di beberapa titik yang sama, terutama di persimpangan menuju tol Ciawi dan Jalan Raya Sukabumi. Apakah kejadian yang lawan arus ini sering terjadi di sini? Iya, Sering banget? tiap hari ya. Tiap hari ada? Tiap hari, ya. Kalau bisa, lalulah sesuai dengan peraturannya, peraturan lalu lintas. Masyarakat berharap agar pelanggaran seperti ini tidak terus terulang dan ada pengawasan lebih ketat dari pihak berwenang. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan melawan arah juga bisa menyebabkan kecelakaan fatal bagi pengguna jalan lain. Dari Ciawi, Kabupaten Bogor, saya Rio Dimas Prasetya melaporkan untuk Bogoran Update. Kita berharap pengendara selalu tertib berlalu lintas. Dan pemirsa berikut, kami ajak Anda untuk melihat berita selanjutnya. Pemirsa, klub fotografi Shuttershot Universitas Pakuan kembali menampilkan karya terbaiknya melalui pameran bertajuk Tanda Titik. Selama 2 hari, pameran ini menghadirkan foto-foto yang menggambarkan makna akhir sebagai awal dari perjalanan baru. Sebuah refleksi visual yang menunjukkan bahwa setiap momen memiliki cerita dan arti tersendiri. Selamat siang pemirsa, saya Nabila Rojwa. Saat ini saya sedang berada di Gedung Geraha Pakuan Siliwangi, tempat berlangsungnya pameran Klub Karya Shuttershot yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Oktober. Di belakang saya, seperti yang Anda saksikan, acara ini menampilkan berbagai karya fotografi dari para anggota Klub Shuttershot. Suasana di sini sangat meriah, dipenuhi pengunjung dari kalangan mahasiswa, dosen, hingga penyuka fotografi. Yuk kita lihat lebih dekat suasananya. Pameran Tanda Titik merupakan hasil karya anggota Klub Fotografi Shuttershot Universitas Pakuan. Acara ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Oktober. Melalui tema Tanda Titik, para fotografer muda berusaha menghadirkan sudut pandang baru tentang makna akhir dan awal. Bagaimana setiap perpisahan atau penutup justru membuka ruang untuk cerita yang baru. Ketua Pelaksana Muhammad Faiz mengatakan, pameran ini bukan hanya tugas organisasi, tetapi juga sebagai bentuk refleksi diri bagi setiap anggota yang sedang berproses. Menurut Faiz, tantangan terbesar adalah bagaimana menyatukan konsep visual yang beragam agar tetap selaras dengan tema besar Tanda Titik. Faiz, boleh tahu nggak apa tujuan utama diselenggarakannya pameran karya Shuttershot ini? Untuk tujuannya sendiri yaitu pertama ini salah satu proker dari organisasi Shuttershot yang dimana menjadi syarat untuk peralihan dari anggota muda ke anggota tetap Shuttershot angkatan 14. Terus kalau tantangan terbesar dalam menyelenggarakan pameran ini apa, Kak? Untuk tantangannya sendiri itu mungkin aku kan sebagai ketua juga karena baru pertama kali juga dan aku sempat bingung harus gimana ya. Jadi solusinya aku paling nanya ke pengurus ataupun dewan demisioner ataupun ke atasnya lagi dan lain-lainnya. Salah satu pengunjung, Wahyu, mengaku terkesan dengan kedalaman makna dari setiap karya.
Ia menilai foto-foto yang dipamerkan tidak hanya indah secara visual, tapi juga mengajak penonton untuk berpikir dan merasakan. Apa yang membuat kakak tertarik datang ke pameran karya Shuttershot ini? Yang buat tertarik sih lebih tepatnya ke ini ya, karya-karyanya ya. Jadi saya mungkin bisa dapat referensi-referensi untuk kerjaan saya biar motretnya tuh dapat apa yang saya mau dan sesuai referensi dari sini. Bagaimana kesan pertama kakak saat melihat pameran ini? Kesannya sih ya keren ya, karyanya juga bagus-bagus, terus kayak karyanya juga sangat out of the box gitu kan, apalagi dengan tema yang diambil gitu, yang perjuangan dari awal sampai akhir gitu tentang kehidupan. Pameran ini menjadi ruang apresiasi dan kontemplasi bahwa setiap akhir bukan berarti berhenti, melainkan tanda dimulainya babak baru dalam perjalanan kehidupan. Pemirsa, pameran ini tidak hanya menjadi ajang untuk unjuk karya, tetapi juga sebagai salah satu ruang apresiasi dan edukasi bagi para pecinta fotografi. Pemirsa, dunia perkuliahan bukan hanya soal tugas dan ujian. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan Bogor justru punya cara kreatif untuk mengekspresikan ide dan karya mereka. Melalui acara Gebiar Karya Ilmu Komunikasi atau Galaksi 2025, semangat berkolaborasi dan berinovasi diwujudkan lewat beragam pameran dan penampilan menarik. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pakuan kembali menggelar acara Galaksi atau Gebiar Karya Ilmu Komunikasi sebagai ajang untuk kreativitas dan prestasi mahasiswa. Yuk kita lihat keseruannya. Acara Galaksi 2025 menjadi momentum bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk menampilkan hasil karya, ide, dan inovasi mereka. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dan dosen berkolaborasi menunjukkan beragam bentuk kreativitas, mulai dari pameran karya, nominasi penghargaan, hingga games interaktif. Bisa dijelasin nggak apa sebenarnya tujuan utama dari acara Galaksi di tahun ini? Nah, tujuan utama dari Galaksi itu adalah memberikan ruang mahasiswa dan dosen untuk menampilkan kreativitasnya. Kita kan juga ada banyak karya, ada nominasi, itu termasuk dalam menampilkan kreativitasnya, serta karya-karya dari seluruh elemen yang ada di ilmu komunikasi. Dan melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa juga dapat menyalurkan ide-ide sekaligus memperkuat identitas kebersamaan di lingkup akademik gitu. Buat pesan kesan acara ini, menurut gue acara ini keren banget ya, karena ada karya-karya dari anak-anak ilmu komunikasi yang belum tentu gitu dengan karya itu tuh bisa dipajangin di luar. Jadi dengan adanya acara ini tuh dia bisa majangin karya mereka di sini gitu. Dan untuk apa sih hal yang menarik di acara ini? Menurut gue dari nominasi dosen sih, karena baru ada gitu kalau acara yang kayak gini, ada nominasi dosen, nominasi mahasiswa. Jadi mereka tuh bisa mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang emang belum tentu ikut organisasi juga gitu. Dan terus kenapa sih masyarakat tuh ini tuh acara penting gitu buat masyarakat, karena menurut gue dengan adanya acara ini itu bisa mengembangkan karya-karya yang ada di ilmu komunikasi gitu. Jadi masyarakat tuh bisa tahu secara luas gimana sih karya-karya mahasiswa anak ilmu komunikasi gitu. Selain menjadi ajang apresiasi, Galaksi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk saling berbagi inspirasi dan memperkuat rasa kebersamaan. Antusiasme pengunjung pun terlihat dari ramainya peserta yang hadir di setiap rangkaian kegiatan. Dengan semangat kolaborasi dan kreativitas, Galaksi sangat diharapkan mampu menjadi ruang berkarya dan berinovasi bagi generasi muda di komunikasi. Dari kampus untuk masyarakat, dari ide menjadi aksi. Saya Mevi Aryani melaporkan untuk Bogor on Update. Pemirsa, beralih ke kabar lainnya, di tengah kesibukan menjalani perkuliahan, banyak mahasiswa Universitas Pakuan Bogor yang membuktikan bahwa belajar dan berwirausaha dapat berjalan beriringan. Salah satunya adalah Muhammad Altab, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan semangat pantang menyerah dan kreativitas tinggi. Ia berhasil membangun usaha sendiri bahkan sebelum menyelesaikan studinya. Berikut kisah inspiratifnya yang telah dirangkum reporter Iqbal dalam liputan berikut ini. Saya Muhammad Iqbal Nurudin, saat ini saya sedang berada di salah satu warkop di daerah Ciamas, Kota Bogor. Di tempat inilah seorang mahasiswa Universitas Pakuan menjalani kesehariannya bukan hanya sekedar belajar sebagai mahasiswa, tapi juga bekerja. Kuliah bukan hanya halangan untuk menjadi wirausaha. Justru, masa kuliah bisa menjadi waktu terbaik untuk mencoba, belajar, dan membangun fondasi bisnis dari nol. Di salah satu warkop di sekitar Ciamas, Kota Bogor,
terdapat cerita menarik dari seorang mahasiswa yang memilih untuk memulai usahanya sendiri. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Muhammad Altaf memberanikan diri membuka usaha untuk belajar berbisnis sejak muda. Warkop yang mulai buka sore hari ini menjadi tempat ia habiskan waktu setelah kuliah. Walau sempat merasa lelah dan kurang tidur, Altaf menganggap semua itu bagian dari proses menuju kemandirian. Dan alasan kenapa saya memilih untuk mendirikan usaha ini karena saya ingin belajar bisnis, ingin mungkin membuka wadah juga bagi orang-orang untuk berkumpul. Gitu. Apa tantangan terbesar yang Mas rasain selama kuliah sambil kerja ini? Paling besar itu sebenarnya waktu sih. Jadi selama menjalani ini saya merasa kurang tidur, terus saya merasa mentalnya juga terkuras karena double capeknya setelah menjalani kuliah harus melanjutkan untuk ngurus warkop ini. Lewat semangatnya, Altaf membuktikan bahwa usia muda bukan alasan untuk berhenti mencoba. Dari warkop kecil inilah, ide besar dan semangat belajar terus tumbuh. Dari cerita Altaf, kita bisa belajar bahwa semangat dan kerja keras bisa datang dari mana aja. Walau harus bagi waktu antara kuliah dan bekerja, semangat untuk tetap belajar tidak akan pernah hilang. Dari Warung Kopi Jiwa Rasa, saya Muhammad Iqbal Nurudin pamit undur diri. Demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan hari ini. Tetap ikuti berita-berita terbaru bersama kami di Bogor On Update. Saya Rifda Putri Nabila. Dan saya Muhammad Dafi Hafizan. Terima kasih telah menyaksikan Bogor On Update. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.